ya terima kasih untuk mahasiswa yang sudah bisa join pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kick-off PBL di Prodi Animasi untuk semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Oke, di sini siapa yang dari kelas karyawan? Ada berapa orang? Ada boleh raise hand berapa orang yang dari kelas karyawan? Nggak ada ya? Oke, berarti ini semua yang hadir adalah dari kelas pagi ya. Ada, Bu. Saya, Bu, Suarman, Bu. Oh, Suarman. Suarman bisa join di pagi kamu? Kamu nggak kerja? Izin tadi, Bu. Izin ini, Bu. Megang ya, HP. Ya, sip. Oke, nah jadi saya udah kasih di link juga ya. Di sana ada daftar kehadiran pada sesi Zoom meeting pada pagi hari ini. Silakan sambil kita memulai presentasi pada pagi hari ini, kalian boleh isi juga daftar kehadiran tersebut. Oke. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa aja sih panduan PBL kita di program studi animasi secara khususnya. Nah, untuk itu dalam sesi ini saya akan mempresentasikan apa saja hal-hal yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan PBL di semester ganjil ini, gitu ya. Bisa terlihat slide saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah jadi yang hadir di sini adalah mahasiswa dari program studi animasi semester 3 atau angkatan 2020 dan semester 5 atau angkatan 2019 gitu ya. Mungkin ada juga yang dari angkatan 2018 yang kemarin sempat mengulang, ya bisa join di sini juga dan melihat informasi yang dibutuhkan gitu ya. Oke, di sini ada yang belum sarapan? Sebelum kita mulai lebih lanjut gitu ya. Oke. Oh, ada yang belum sarapan ya. Ya, kalau belum boleh sambil nyemil juga ya, tapi jangan sambil makan, nyemil aja. Oke. Ya, jadi yang pertama saya akan awali dengan mengapa kita harus menerapkan PBL atau Project Based Learning gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalian sih udah pernah mengalami PBL ya, kalian di semester lalu sudah menjalankannya, dan untuk startup, untuk yang tahap awal kalian sudah menunjukkan performa yang baik gitu ya, dengan keterbatasan sarana prasarana, dengan kondisi pandemi, tapi kan tetap each of you, setiap mahasiswa sudah bisa menghasilkan masing-masing minimal satu proyek, itu yang luar biasa ya. Nah, jadi pelaksanaan PBL kita ini sudah terbelakangi oleh The Learning Pyramid ya, bahwa berapa persentase pembelajaran yang dapat diingat oleh mahasiswa, yang dapat dimengerti mahasiswa itu kalau menggunakan passive teaching methods atau dengan cara yang seperti biasa, yang konvensional, itu hanya 5% gitu yang dapat kita serap gitu. Tapi ketika kalian belajar bersama, kalian melakukan discussion in group, kalian bisa melakukan praktis secara langsung ya, atau participatory teaching method, itu bisa mencapai 90%. Nah, inilah yang akan kita terapkan di PBL ini, dan tentunya kita melakukan evaluasi dari semester lalu ke semester yang sekarang itu ya. Jadi latar belakang yang pertama adalah kita melaksanakan PBL ini karena untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari 21st century skills. Jadi di mana yang dibutuhkan adalah skill dalam berkomunikasi, skill dalam berkolaborasi, skill dalam berpikir secara kritis atau critical thinking, dan skill kalian dalam menerapkan kreativitas kalian. Nah, itu semua dibungkus dalam pelaksanaan PBL ini. Oke, nah selain itu, kegiatan PBL ini juga masuk dalam Permendikbud ya nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, dan kemudian masuk dalam Kemendikbud juga yang RI nomor 754P020 yang merupakan salah satu dari indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri ya. Jadi pelaksanaan PBL itu masuk dalam IKU, Ikatan Indikator Kinerja Utama, dan juga diimplementasikan di jurusan kita. Jadi pelaksanaan PBL ini masuk dalam indikator kinerja jurusan juga ya, yang ada di Poli Batam. Bisa kalian lihat di Peraturan Direktur nomor 5 tahun 2021. Jadi salah satunya adalah
komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk PBL. Nah, jadi yang udah kita lakukan di semester genap itu tidak salah. Jadi di semester ganjil ini kita akan evaluasi supaya jadi lebih baik. Jadi kita nggak akan stop pelaksanaan PBL ini. Pelaksanaan PBL ini. Oke. Tadi suara saya kedengaran ya? Saya salah klik kayaknya. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi dalam pelaksanaan PBL ini 4 komponen kompetensi skill yang diutamakan, yang itu adalah learning skills ya, kemudian literasi skills dan life skills. Nah, ini mungkin kalian udah sering dengar lah ketika kita asesmen di semester kedua bahwa siapa itu? Fauzia, kamu bersin-bersin. Ya, jadi itu merupakan menjadi bagian dari komponen yang akan dinilai nantinya di akhir pelaksanaan PBL ini. Nah, gitu ya. Jadi ada keterampilan kalian dalam belajar, bagaimana kalian mencari tahu materi-materi yang nggak hanya ada di learning, tapi kalian explore ke banyak sumber gitu ya. Kemudian kemampuan kalian berliterasi ya, bagaimana menciptakan dan memperoleh pengetahuan yang baru, baik itu membaca, ngikutin tutorial, dan banyak lagi ya, dan terutama ya melakukan bimbingan dengan manajer project kalian dan tim teaching, serta keterampilan kalian dalam life skill ya, berhasil menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian bisa berkolaborasi dengan yang lain, itu adalah kemampuan life skill sekalian. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti tahapan PBL-nya juga kurang lebih sama seperti semester genap yang kemarin, tapi again semester ini akan disempurnakan ya. Jadi dimulai dengan kalian harus memulai dengan driving question dulu. Apa sih project ini? Kenapa harus dilakukan? Kenapa harus melaksanakan project ini? Nah, itulah yang pertama kali harus kalian identifikasi. Jadi jangan sampai di antara kalian nggak paham proyek yang mau kalian lakukan ini untuk apa latar belakangnya, kenapa aku harus ngerjain proyek ini. Nah, itu harus kalian pahami dulu di tahapan pertama ini, gitu ya. Nah, yang kedua barulah kalian membangun pengetahuan. Oke, ketika kalian udah tahu apa yang mau kalian buat, ketika kalian udah tahu apa masalah yang terjadi, nah kalian baru melakukan pengumpulan atau pembangunan pengetahuan. Jadi apa aja sih pengetahuan yang kita butuhkan untuk membuat proyek ini? Nah, itu ya. Apa aja keterampilannya. Nah, itu kalian lanjut ke tahap kedua. Nah, tahapan ketiganya apa? Kalian baru membangun. Jadi udah ada pengetahuan. Nah, barulah kita eksekusi ya, kita buat produknya, kita buat diawali dengan rancangan ide ya. Kemudian ya kalau dia film atau video animasi full biasanya diawali dengan tahapan praproduksi seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah produknya dari rancangan sampai produknya jadi, barulah tahap keempat kita presentasikan gitu. Makanya setiap kalian pasti sudah pernah ngalamin yang namanya presentasi ya, baik itu presentasinya sinkron maupun presentasinya dalam bentuk asinkron. Inilah tahapan besar yang ada di PBL yang akan kita laksanakan semester ganjil ini. Oke, nah ini yang mungkin kalian sebagian mahasiswa sudah tahu judul-judulnya, tapi setahu saya angkatan 2020 belum tahu judul proyek based learning-nya apa. Nah, apa saja sih proyek yang akan kita jalankan di semester ganjil ini? Nah, yang paling pertama saya mulai dari anak mahasiswa angkatan 2020 atau mahasiswa semester 3. Nah, judul yang pertama itu adalah PBLN 301. Ya, konsep art IP Project 2020. Jadi, ini merupakan lanjutan dari IP Project yang pernah kalian kerjakan di storyboard semester genap yang lalu. Oke, dilanjutkan ke semester ganjil. Jadi ini gambar hanya pemanis ya, jadi bukan gambar ini yang akan kalian buatkan konsep artnya, tapi angkatan 2020 udah punya konsep art, udah punya storyboard sendiri, ide sendiri. Nah, itu yang akan kalian lanjutkan ke pembuatan konsep art itu ya. Nah, jadi ada 3 judul utama yang akan dijadikan yang merupakan lanjutan dari IP Project Storyboard semester genap yang lalu ya. Mungkin yang merasa pernah bikin storyboard-nya yang masuk dalam timnya Bu Sandi boleh bertambah lega ya, artinya kalian bisa mengevaluasi, menyempurnakan ide tersebut gitu ya. Nah, ada juga 3 judul dari ide PBL sebelumnya. Jadi Pak Happy itu pernah memiliki di semester genap kemarin pernah menyusun ide PBL juga yang dengan mahasiswa AN 2020 juga. Nah, itu mungkin itu juga akan dilanjutkan ke pembuatan IP project juga gitu ya, dalam pembuatan konsep artnya. Oke, yang selanjutnya
Ya, ini angkatan semester 5 nih, pasti udah tahu semua ya, Bu Lioni udah ngasih tahu ke kalian ya. Jadi kalau yang semester 5 ini bungkusan besarnya adalah disebut proyek internal gitu ya, tapi kita menggunakan istilah PBL-AN ya. PBL-AN berapa? Ini 50 saya buat titik-titik karena masing-masing punya nomornya masing-masing gitu ya. Nah, ini diawali dari ada PBL-AN dengan judul 3D Asset Modul VR, ada yang judulnya Lomba Pameran dan PKM Bidang Animasi, ada yang judulnya Rigging 3D Karakter IP 2019, Aset Game tentang Renewable Energy, Animasi Sosialisasi IPAL BP Batam, Aset dan IP Background Media Pembelajaran, Animasi Etika Bimbingan TA, Video Promosi Spot Foto Bawah Air dan di Pulau Mubut Darat, dan animasi untuk proses pembuatan video motion grafik gitu ya. Next. Sebentar, saya mau memastikan dulu kalau oke. Tadi kita udah tiba di sini ya. Saya share screen sekali lagi. Oke. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih detail dari proyeknya? Jadi kan kalau kemarin mungkin ada yang masih merasa, aduh, ini mata kuliah ini gimana ya Bu? PBL-nya ini mata kuliahnya apa? Nah, ini saya akan jelaskan detail proyeknya ya. Jadi gimana supaya dalam pelaksanaan PBL ini tetap kalian itu nggak ketinggalan dari segi mata kuliah yang menjadi pendukung pelaksanaan PBL tersebut ya. Mulai dari bidang proyeknya, luarannya apa, capaian pembelajarannya, mata kuliahnya apa, manpro dan tim teachingnya, serta fasilitas dan tim mahasiswa. Oke, nah kita awali dengan yang semester 3 tadi ya, apa nama proyeknya, mata kuliahnya apa, dan tim teachingnya apa. Nah, jadi untuk yang semester 3, jadi semester 3 itu semua anak semester 3 itu memiliki judul IP project yang sama, yaitu Concept Art IP Project 2020. Oke, jadi kalian memiliki judul project yang sama, tapi nanti akan ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya. Nah, dalam pelaksanaan PBL konsep art ini, mata kuliah apa aja yang terlibat? Yang pertama adalah mata kuliah konsep seni. Oke, pastikan sudah FRS ya, udah ngambil mata kuliah konsep seni ya. Dan di sana pengajarnya siapa aja? Ada Pak Happy, ada Pak Riki, dan ada Pak Gendi gitu ya. Kemudian ada mata kuliah desain karakter. Nah, di sini juga pengajarnya adalah ada Pak Happy ya. Dan yang ketiga mata kuliah yang mensupport kalian adalah mata kuliah komunikasi bahasa Inggris dengan koordinator mata kuliahnya adalah Pak Bayu gitu ya. Jadi 3 mata kuliah ini akan mensupport pelaksanaan PBL konsep art. Oke. Nah, konsep seninya kontribusinya apa, desain karakternya berkontribusi apa, dan komunikasi berkontribusi apa, itu yang akan kalian gali selama proses PBL ini. Itu ya. Nah, biasanya sih komunikasi bahasa Inggris ini dalam penyusunan, dalam persiapan kalian presentasi dalam bahasa Inggris, kemudian dalam pemilihan kata-kata dalam presentasi nantinya gitu ya. Kalau desain karakter adalah bagaimana kalian membuat desain-desain karakter yang akan menjadi elemen penting dalam konsep art kalian, dan konsep seni juga hal-hal yang serupa seperti itu. Nah, untuk yang semester 5 itu mata kuliah yang terlibat apa saja? Yang pertama mata kuliah proyek internal. Nah, jadi ini adalah mata kuliah yang akan memiliki core besar ya. Jadi proses produk yang dikerjakan itu adalah akan mengklaim mata kuliah 4 mata kuliah ini. Jadi proyek yang kalian kerjakan itu akan mengklaim 4 mata kuliah ini. Baik itu proyek internal yang dikoordinator oleh Bu Lioni, manajemen produksi animasi oleh Pak Riwi, efek visual ada Pak Fandi dan Pak Fadli, dan digital compositing ada Pak Fadli dan Pak Saropi. Seperti itu. Nah, jadi yang menjadi mata kuliah mayor di sini adalah proyek internal. Kenapa? Nanti dari segi menyusun laporan, dari segi
monitoring itu nanti akan dipimpin oleh mata kuliah proyek internal. Seperti itu. Karena proyek internal ini juga merupakan persiapan kalian untuk tugas akhir. Nah, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Jadi sekali kalian mengerjakan proyek, kalian juga mendapatkan pengalaman persiapan TA melalui mata kuliah proyek internal, kalian juga menghasilkan produk, dan kalian juga melakukan project based learning. Seperti itu. Nah, ini dia tim-tim mahasiswanya ya. Jadi kalau yang tadi PBLN 301 konsep art itu manajer proyeknya adalah Pak Happy ya, Pak Happy Yugo. Jadi tadi ada beberapa, tadi saya sudah sampaikan ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya. Jadi yang pertama adalah kelompok dengan judul petualangan Steve. Nanti ada 5 kelompok di sana, boleh sekalian kan boleh screenshot ya. Nah, nama kelompok kalian. Di sini ada kelompok 1, ada Ferdi, Bakti, Agi, Rizku, dan Andin. Kelompok 2-nya ada Salsabila, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, kelompok kedua dengan judul 1001, inilah kelompok-kelompoknya. Ada 5 kelompok juga ya. Ada Afifah, Naila, Gina, Amelia, dan sampai dengan Bayu Sangira. Oke. Nah, yang ketiga adalah kelompok dengan judul Airo, ya di sana ada Lutfi, Alfon, sampai dengan Rizky Agung. Nah, jadi di antara 3 kelompok ini, tadi kelompok-kelompok kecil ini, nanti akan ada 3 kelompok pilihan dari yang sudah ditentukan oleh Pak Happy yang akan melanjutkan PBL semester sebelumnya. Seperti itu, oke? Ya, kita lanjut ya. Lanjut ke yang PBLN 501. Di sana ada judul 3D Asset Modul VR. Project manajernya adalah Pak Rewi. Ya, tadi ini dosen dan laborannya. Jadi dosen dan laborannya tadi yang saya kasih diagram tadi, mata kuliah, dan ada dosen di bawahnya. Ini adalah tim-timnya. Ada Irwanda, Fadil, Mayuheru, Nadia, Ahmad Fauzan, Rahmi, Denise. Kemudian untuk judul lomba, nah ini ada pengelompokan lomba-lomba kecil ya. Jadi ada yang lomba gemastik, KMIPN, dan LIDM ya. Jadi ini adalah tim-timnya. Nanti pembimbingnya ini adalah Pak Fajri, Pak Fadli, Pak Yugo, dan Pak Fandi, serta Pak Gendi dan juga saya. Seperti itu ya. Kemudian untuk judul rigging 3D karakter IP 2019, di sini ada timnya Yosefin, Wisnu, Dwi, Aditya, Dimas, dan Wahyu. Ini juga saya dan Mas Sarop yang menjadi manajer proyeknya, dan inilah dosen-dosen yang terlibat di dalamnya. Oke, kemudian untuk judul animasi sosialisasi IPA BP Batam, ini adalah tim-timnya Farhan, Dimas, dan Sulastri. Manajer proyeknya adalah Bulioni Lumombo. Dan kelompok kedua dengan pembimbing manajer proyek Bulioni Lumombo untuk judul kedua yaitu aset game tentang renewable energy. Ada Raga, Amara, dan Salsabila. Apa, Bu? Halo? Di atas. Oh, saya mute dulu ya, Sal. Kemudian untuk Manpro Pak Fandineta itu ada judul aset dan IP background media pembelajaran. Ini adalah anggota-anggotanya. Kemudian untuk Manpro Bu Sandi ada judul animasi etika bimbingan TA ya. Di sana juga ada 3 mahasiswa yang menjadi timnya. Kemudian Pak Fadli Suwandi sebagai manajer proyek untuk judul video promosi spot foto bawah air di Pulau Mubut Darat. Dan yang terakhir Bu Eva dengan judul PBL animasi untuk proses pembuatan video motion graphic. Di sini ada tim Resya Hadi Nurul, Siti, dan Rani Bahari. Oke, nah untuk apa sih luarannya nanti akan kita hasilkan ya dari proyek yang kalian kerjakan. Nah, untuk yang semester 3, untuk yang proyek konsep art tadi, itu luarannya adalah buku konsep art ya, akan ada art book yang akan kalian hasilkan, kemudian pastinya akan ada HKI dan ada
laporan, logbook, dan juga poster ya. Nah, capaian pembelajaran kalian ini ada 3. Nah, capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran 3 mata kuliah yang terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi untuk mata kuliah konsep seni, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menghasilkan konsep art dalam bentuk visual berdasarkan naskah cerita yang siap digunakan untuk kebutuhan produksi animasi. Nah, untuk desain karakter kalian juga akan dapat menciptakan secara konseptual tokoh imajinatif yang kuat secara personal dan visual. Mahasiswa belajar dari tahap awal berupa konsep hingga wujud visual akhir pembuatan karakter, serta menciptakan tokoh fiksi animasi yang konseptual sesuai dengan kebutuhan aset animasi. Nah, yang ketiga adalah kalian juga akan mendapatkan capaian pembelajaran dari mata kuliah komunikasi bahasa Inggris, yaitu mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik secara formal maupun informal dengan menggunakan expression yang benar dan tepat. Nah, nanti lab yang akan kita gunakan adalah lab 606 dan 608 dalam pelaksanaan PBL ini. Oke, lanjut ke yang semester 5 atau yang di kelompok proyek internal, itu juga luarannya adalah haki, laporan, produk, dan pastinya akan ada poster juga, serta ada juga yang akan menghasilkan berupa laporan penelitian ya. Nah, ini 4 mata kuliah yang terlibat di dalamnya ada proyek internal, digital compositing, manajemen produksi animasi, dan efek visual. Jadi, untuk proyek internal, kalian akan mampu berpikir kreatif untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang ada, dan mampu menyelesaikannya dengan cara menyajikan ke dalam sebuah karya, baik animasi 2D, animasi 3D, dan teknik pembuatan animasi lainnya. Ya, itu capaian umumnya ya. Kemudian yang kedua digital compositing. Jadi nanti kalian akan menerapkan digital compositing dalam proyek kalian gitu ya. Jadi mahasiswa akan mampu melakukan pengaturan layout animasi 3D, penataan lighting, persiapan rendering sebelum melanjutkan ke proses final render. Yang ketiga kalian juga akan melaksanakan mata kuliah manajemen produksi animasi, di mana kompetensinya adalah mahasiswa dapat melakukan perencanaan, pengendalian, pengawasan terhadap proses produksi animasi dari tahap praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi, serta dapat mengidentifikasi kebutuhan pipeline produksi yang sesuai dengan jenis animasi yang akan dibuat. Dan yang terakhir, kalian akan menerapkan efek visual, di mana capaian pembelajarannya adalah mampu memberikan efek visual atau digital khusus pada animasi yang telah dirancang. Oke. Nah, nanti mungkin di di proyek internal ini nggak semuanya bikin video. Bu, kami nggak bikin animasi. Bu, kami cuma bikin aset. Bu, kami cuma bikin aset background. Bu, kami cuma bikin rigging. Nah, di mana nanti peletakan efek visual, digital compositing di sana gitu ya. Nah, itu nanti kalian bisa menerapkannya juga untuk pembuatan video teasernya atau mungkin video presentasi kalian ya atau mungkin video demo kalian. Nah, itu bisa kalian kan tetap akan menghasilkan video dan di sana kalian akan membuat penerapan digital compositing dan efek visual dalam video tersebut. Jadi bukan ke produk kalian yang secara langsung tapi mungkin ke dalam video promosi produk kalian gitu ya. Nah, tentunya dalam pelaksanaan PBL ini akan dilaksanakan MONEV atau monitor dan evaluasi serta pelaksanaan asesmennya. Ya, jadi bagaimana teknis pelaksanaan monitor dan evaluasi serta penilaian proyek nantinya. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Nah, jadi untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, jadi monitoring itu akan rutin dilakukan setiap minggu oleh project manager. Oke. Nah, sedangkan mahasiswa itu juga wajib membuat logbook per minggu per tim. Jadi setiap minggu kalian buat logbook dan itu juga per tim. Nanti logbooknya ada seperti logbook semester lalu ya. Kemudian kalau di semester lalu tidak ada penjadwalan antar mata kuliah sehingga kalian bingung kapan ketemu sama bapak ini, kapan ketemu sama bapak ini, kalian nggak bisa memanage juga. Nah, tahun ini jurusan kita memfasilitasi penjadwalan mata kuliah yang terlibat dalam PBL. Ya, jadi ada sesi teori yang dialokasikan di sana sehingga sesi teori itu bisa menjadi kesempatan visitasi tim teaching dalam PBL kalian. Gitu. Misalnya tadi yang konsep art ya ada mata kuliah komunikasi bahasa Inggris, desain karakter, dan konsep seni. Nah, 3 mata kuliah itu tetap ada jadwalnya di
di perkuliahan kita gitu ya. Nah, di sana kemudian akan ada monitoring juga oleh KPS. Jadi nanti saya akan melihat progres kalian melalui project manager masing-masing. Jadi saya akan lakukannya di minggu kedua awal, kemudian minggu keempat untuk proses yang ada di tengah, kemudian di minggu pra UTS, kemudian di minggu 11, dan nanti pada saat akhir pelaksanaan proyek nanti kita akan lihat progresnya seperti apa gitu ya, kita akan evaluasi terus gitu. Nah, asesmennya ini yang paling penting yang kalian harus pahami dan kalian harus catat dari sekarang, bahwa penilaian itu akan diambil sebanyak 2 kali. Jadi sebenarnya pelaksanaan dilakukan 2 kali ini dalam bentuk mid report dan final report. Itu kalau di pelaksanaan kuliah konvensional maksudnya adalah UTS dan UAS. Jadi nanti nilai UTS dan UAS-nya mata kuliah yang terlibat di PBL itu adalah melalui kegiatan mid report dan final report tersebut gitu ya. Nah, asesmennya mengacu pada rubrik penilaian yang sudah dimiliki oleh kampus kita, secara khusus diadaptasi oleh jurusan informatika. Ya, ini ada borang yang saya akan tunjukkan. Dengan detail komponen seperti apa? Jadi 40% dari nilai mata kuliah tersebut adalah dari project manager ya. Jadi misalnya mata kuliah konsep art, nanti nilainya itu 40% dari manpro kalian, dari Pak Happy gitu ya. Dan 60%-nya dari tim pengajar mata kuliahnya. Jadi misalnya mata kuliah desain karakter itu konsep seni kelas malam kan pengajarnya adalah Pak Riki. Nah, berarti 60% nilai konsep seninya dari Pak Riki, 40%-nya dari Pak Happy. Gitu juga mata kuliah mata kuliah komunikasi bahasa Inggris, 40%-nya dari Pak Happy, 60%-nya dari Pak Bayu gitu ya. Gitu juga yang anak-anak semester 5, mahasiswa semester 5. Ya. 40% dari manpro kalian atau pembimbing PI kalian. Nah, 60%-nya dari setiap mata kuliah. Jadi dari pengajar desain mata kuliah digital compositing, dari pengajar efek visual, dari pengajar manajemen produksi animasi, dan dari pengajar proyek internal gitu. Ya, ini adalah komponen penilaiannya seperti apa. Nah, ini yang akan aspek-aspek yang akan dinilai ya. Jadi nggak jauh-jauh lagi, tetap mengikuti yang dari 21st Century Skills yang kemudian diadaptasi menjadi kepanduan PBL jurusan informatika dan juga diadaptasi di rubrik penilaian kampus kita. Jadi ada 6 aspek penilaian ya. Jadi ada learning skills dan life skills. Ya, 2 aspek ini yang berwarna pink itu dinilai oleh manajer project 40%. Jadi dia akan menilai bagaimana kalian dalam berpikir kritis, bagaimana kalian berkolaborasi, bagaimana kalian menerapkan kreativitas dan inovasi, bagaimana kalian berkomunikasi, ya. Kemudian dari segi life skill, bagaimana kalian bisa fleksibel, ya, dan bagaimana kalian dapat memimpin project, bagaimana tingkat produktivitas kalian setiap minggu, ya, dan juga social skill kalian antar tim, ya, maupun kepada manpro dan tim teaching. Nah, ini dinilai oleh manpro 40%. Nah, ini adalah komponen nilai dari tim pengajar. Jadi kalkulasinya ini akan menjadi nilai mata kuliah. Jadi menjadi nilai mata kuliah masing-masing mata kuliah yang terlibat di PBL. Nah, dari tim pengajar mereka akan menilai literasi skill-nya ya, bagaimana pemahaman terhadap fakta, media literasi, teknologi literasi, konten. Kemudian ketika kalian melakukan presentasi, ya jadi ini akan dinilai tampilan visualnya, pemilihan kosakata, tanya jawab, dan gerak tubuh dan mata, serta laporan dari penulisan laporannya, pemilihan kata yang digunakan, serta konten. Dan CPU mata kuliah masing-masing. Jadi nanti akan menyesuaikan ya sesuai dengan CPU mata kuliah masing-masing. Seperti itu. Nah, pelaksanaan PBL-nya. Jadi apa saja sih peran project manager, tim teaching, dan mahasiswa dalam pelaksanaan PBL ini? Nah, untuk manajer project, jadi manajer project itu yang akan memimpin. Bagaimana kalian dapat mengembangkan ide atau bagaimana akan memimpin kalian, bagaimana kalian dapat menjawab, melakukan driving question ya, mengajukan pertanyaan besar dari proyek yang akan dilakukan ini. Jadi itu akan dipimpin oleh manajer proyek kalian, gitu ya. Kemudian melakukan perancangan itu masih dipimpin oleh manajer proyek, dan implementasi juga masih dipimpin oleh manajer proyek ya.
sesuai dengan jadwal dan rencana teknis masing-masing pelaksanaan proyeknya. Kemudian manajer proyek juga akan melakukan dokumentasi knowledge. Jadi apa aja yang dibutuhkan supaya proyek ini selesai. Nah, itu akan didokumentasikan oleh manajer proyek. Kemudian melakukan evaluasi, melakukan peningkatan kinerja tim, ya, bagaimana memotivasi kalian juga supaya kalian itu tetap bisa perform, mencapai target, gitu ya. Kemudian tentunya melakukan penilaian kinerja kepada mahasiswa, ya. Kemudian bekerja sama dengan para tim teaching tadi, ya, yang dosen-dosen mata kuliah yang terlibat dalam menyusun desain proyeknya. Kemudian mengelola sumber daya yang ada, ya, baik itu sumber daya manusia yang ada, yang dibutuhkan, maupun sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan proyek. Serta memastikan bahwa produk akhir itu akan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ini adalah tugas dari manajer proyek. Nah, tugas mahasiswa. Nah, ini kalian, ya. Nah, ketika tadi manajer proyek sudah memimpin kalian melakukan driving question, nah, kalian selanjutnya adalah melaksanakan proses pengembangan idenya. Kalian melaksanakan driving question tersebut. Kalian melaksanakan perancangannya. Dan kalian juga yang melaksanakan implementasi untuk menjawab driving question tersebut. Tentunya dengan berkoordinasi dengan anggota tim dan ke manajer proyek kalian juga, gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak komunikasi. Kalau kalian nggak komunikasi, ini akan ada miskomunikasi yang sangat besar, ya, terhadap proyek yang mau dilakukan, gitu ya. Kemudian mahasiswa juga melakukan eksplorasi, ya, melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang ada, ya, baik itu sumber daya baik dalam bentuk knowledge, skills, ya, kebutuhan-kebutuhan proyek lainnya itu akan dieksplorasi oleh mahasiswa. Di kampus kita ada lab, di kampus kita ada Wakom. Nah, itu semua yang akan dieksplorasi adalah kalian, gitu ya. Kemudian kalian juga akan memperbaharui laporan, logbook, dan aktivitas proyek, ya. Jadi setiap minggunya itu kalian melakukan pencatatan di logbook tersebut, ya. Dan nanti di akhir kalian akan membuat laporan. Oke, kemudian kalian juga melakukan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan proyek dengan melalui kegiatan benchmark dan juga reflection. Jadi kalian benchmark itu kan bisa melihat kegiatan di proyek lain. Oh, mereka gimana sih? Oh iya ya, mereka udah sampai ke tahap ini ya. Jadi bukan berarti ngopi itu nggak boleh, bukan ngopi ya, tapi kalian itu melakukan benchmark. Kalian melakukan membuka wawasan kalian dengan melihat pelaksanaan di proyek yang lain, gitu ya. Yang baik bisa kalian adaptasi di tim kalian. Dan juga tentunya itu akan menjadi proses reflection juga. Kalian akan bercermin di sana. Oh, ada kekurangan nih di tim kita. Kita kurang sumber daya, gitu ya. Kita kurang alokasi waktu. Nah, jadi kan melakukan refleksi ketika kalian melihat pelaksanaan proyek kalian maupun ketika kalian melihat di proyek yang lain. Kemudian kalian tentunya melaksanakan tugas tersebut baik secara individu maupun dalam bentuk tim sesuai dengan rencana proyek yang telah ditetapkan. Kenapa ada sisi individu di sana? Ya pastinya dalam pengerjaan proyek pasti ada tugas-tugas perorangan yang harus dilakukan. Ya nggak mungkin semuanya menyusun ide, nggak mungkin semuanya melakukan menyusun naskah, pasti ada pembagian tugas, ya. Kemudian kalian juga akan membuat produk akhir yang memenuhi dengan kriterianya, ya. Kemudian kalian juga akan membuat laporan untuk dipresentasikan, ya, untuk menunjukkan hasil pekerjaan. Jadi di laporan itu juga kalian akan menyampaikan bahwa ini loh yang saya lakukan, ini loh yang tim kami lakukan, ya. Jadi kalian bisa menunjukkan hasil pekerjaan kalian baik yang dilakukan secara individu maupun yang dalam bentuk tim kepada project manager dan dosen pengampu atau pengajar. Jadi align, ya. Kalian menunjukkan laporan itu untuk menjadi bahan penilaian si manpro dan tim teaching. Nah, yang ketiga adalah pihak ketiga adalah dosennya atau tim teachingnya. Nah, tim teachingnya ngapain? Mereka atau tim pengajar, mereka akan menyediakan sumber ilmu pengetahuan, gitu ya. Jadi kalian ketika butuh materi ini memang sudah ada di learning dan kemudian kalian pasti butuh pertemuan yang secara sinkron. Makanya ada penjadwalan tadi dari jurusan sesi teori yang bisa kalian manfaatkan sana, ya. Jadi kalian bisa menggunakan sesi tersebut untuk belanja ilmu pengetahuan di sana karena dosen pengajar sudah menyediakan pengetahuan-pengetahuan tersebut, gitu ya, agar kalian dapat baca, kan, dapat pelajari. Yang kedua, mengelola, ya, sebagai mentor juga kepada mahasiswa PBL dalam menyelesaikan permasalahan proyeknya sesuai dengan bidang keilmuan mata kuliah tersebut. Jadi misalnya ketika kalian mau presentasi, ya kalian boleh melakukan supervisi ke
Pak Bayu ya, Pak gimana ya teknik presentasi yang baik? Ya selain materi kan sudah ada di learning, kalian baca. Mungkin ada yang tidak kalian pahami, kan boleh berkonsultasi ke tim teachingnya, ke pengajar mata kuliah komunikasi bahasa Inggris sesuai dengan bidang keilmuannya. Oke, nah dosen atau tim pengajar juga melakukan evaluasi kinerja mahasiswa PBL ya. Mereka juga akan menunjukkan evaluasi seperti apa berdasarkan panduan PBL yang tadi ditetapkan. Kemudian dosen pengajar akan memperbaharui berita acara perkuliahan. Jadi absensi kehadiran kalian juga akan dipantau oleh dosen pengajar. Kemudian memberikan dukungan materi dan sumber informasi yang dibutuhkan. Kemudian memberikan penilaian ya terkait literasi skill dan memastikan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut itu tercapai melalui pelaksanaan PBL ini. Itulah yang dilakukan oleh si tim pengajar. Nah, yang kelima adalah timeline-nya. Jadi, durasi pelaksanaan dan alokasinya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, kita kan kuliah ada 14 minggu ya. Jadi, minggu pertama ini kita sudah kick off ya. Nah, mulai ada yang sudah mulai, mungkin ada tim yang sudah mulai bimbingan ya dengan manpronya masing-masing, tapi kalau memang dari jurusan sih kita dialokasikan minggu 1 ini untuk kick off. Nah, kalian ada alokasi waktu selama 14 minggu dalam pengerjaan proyek ini ya. Nanti di minggu kedua ini akan ada evaluasi awal, saya akan menyebarkan kuesioner singkat. Kemudian di minggu 4 ada kuesioner kedua dan akan kami pantau terus, dan minggu 7 itu evaluasi ketiga. Minggu 11 evaluasi keempat, dan yang terakhir adalah evaluasi terakhir ya. Jadi situ sebelum evaluasi terakhir itu seharusnya ada akan ada sesi presentasi di masing-masing proyek, dan nanti akan ada revisi sebelum akhirnya ke final report. Jadi yang di final report kan itu sebaiknya adalah yang sudah melewati tahap revisi dari proses evaluasi atau presentasi di minggu ke-14 gitu ya. Nah, kemudian ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, jadi bagaimana sih teknis penggunaan sarpras kita gitu ya, karena pasti kalau judul-judul di prodi animasi ini pasti membutuhkan komputer, membutuhkan peralatan khusus untuk menunjang penyelesaian proyek. Nah, gimana tahap teknisnya? Nah, yang pasti kita akan menggunakan lab sesuai dengan jadwal yang dialokasikan melalui jadwal kuliah jurusan IF. Jadi itu masing-masing setiap tim itu dialokasikan 1 minggu sekali menggunakan lab untuk PBL. Ya, itu defaultnya seperti itu. Karena kita juga masih dalam kondisi pandemi, kita dialokasikan 1 kali dalam seminggu. Ya. Namun jika ada kebutuhan penggunaan lab yang sifatnya tidak rutin, ya, jadi mungkin di hari tertentu kalian butuh additional membutuhkan waktu khusus tambahan untuk ke lab, silahkan kalian bisa mengajukan kalian bisa berkoordinasi dengan project manager kalian dan mengisi. Kalau project manager kalian udah oke, kalian boleh ngisi ke if.polybatam.ac.id/peminjaman. Isi di sana. Butuh lab apa, butuh berapa lama, kapan pakai labnya, foto lah di sini. Rata-rata semua udah pada melakukan itu ya. Dan jangan lupa email ke satgascovid19@polybatam.ac.id. Jadi kalian informasikan juga bahwa kalian menggunakan lab. Kenapa? Karena kalian menggunakan lab di luar jadwal gitu ya. Namun ternyata setelah kalian berdiskusi dengan Manpro, ternyata memang kalian butuh tambahan hari di lab ini. Nah, silahkan itu disampaikan ke manajer project. Nanti project manager pasti akan mempertimbangkan tersebut juga ya. Pasti project manager juga akan melihat alokasi lab tersebut, alokasi pengerjaan kalian. Oh, ternyata emang tim ini membutuhkan tambahan hari untuk dijadwalkan. Nanti project manager dapat menyampaikan ke KPSAN untuk kami teruskan ke jurusan supaya dapat melihat alokasi lab yang tersedia sehingga bisa dijadwalkan. Seperti itu ya. Nah, apa saja luaran PBL-AN kita? Jadi di akhir pengerjaan proyek, luaran apa saja yang akan ditargetkan untuk tercapai di semester ini? Yang pertama pasti kalian akan menghasilkan produk ya. Produknya macam-macam. Ada yang buku atau artbook atau buku konsep art, ada yang menghasilkan video, ada yang menghasilkan film pendek, ada yang menghasilkan aset, ada yang menghasilkan gambar. Nah, itu semua adalah produk. Oke, kemudian akan
kan akan menyusun kelengkapan HKI. Nah, kelengkapan HKI ini ya kami memberikan panduan, tapi tetap isinya itu kalian akan berdiskusi dengan project manager kalian. Karena project manager yang akan bisa melihat item apa yang dapat diajukan HKI-nya atau hak kekayaan intelektualnya. Yang ketiga, kalian akan membuat media presentasi ya dalam bentuk video atau slide. Oke, kalau semester 5 pasti membuat video. Kenapa? Karena kan akan menerapkan digital compositing dan efek visual dalam video tersebut. Kemudian pastinya kan akan membuat laporan, dan di dalam laporan itu ada logbook. Oke, dan ada poster, dan ada gambar-gambar pilihan. Nah, ini semua ya akan ditayangkan di if.polybatam.ac.id/pamerin. Oke, nah nanti gimana teknisnya isi form pameran itu nanti ada linknya di sini ya. Jadi kalian akan mengisi. Nah, di sini apakah kalian belum kelihatannya? Saya share screen ulang. Jadi nanti akan ada link form di sini. Jadi kan akan ada link form, bukan, sorry ini salah, ini langsung hasil rekapannya. Jadi akan ada judul projectnya apa, deskripsinya apa, nah link YouTube-nya apa. Jadi produk kalian akan ditayangkan di link YouTube kalian masing-masing. Nah, file pendukungnya, nama timnya. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan data yang akan ditayangkan di web pamerin. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian dalam pelaksanaan PBL ini juga pastinya kan akan membutuhkan yang namanya board ya, atau papan untuk men-tracking proses proyek kalian. Nah, kalian bisa menggunakan banyak software ya, kalian bisa menggunakan Microsoft Planner, kalian bisa menggunakan Trello, kalian juga bisa menggunakan ini Miro ya, miro.com ini juga bisa untuk membuat tracking project. Jadi kalian bisa melihat prosesnya seperti apa aja to-do list kalian. Nah, kan bisa customize di sini. Intinya untuk menjadi pengingat bagi kalian bahwa progres project-nya udah sampai di mana, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah semua kelengkapan PBL kita itu ada di sebentar ya. Semua kelengkapan PBL kita itu ada di sini ya. Tiny.cc PBL AN Ganjil 2020-2022. Di sana ada format laporan, logbook, dan kawan-kawannya. Oke. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa kalian tetap follow Instagram program studi animasi, dan kalau ada pertanyaan kalian boleh sampaikan ke saya. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya mau tunjukkan dulu kelengkapan-kelengkapan yang ada di folder PBLAN tersebut. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi di sini ya. Tadi ini slide saya hari ini ada di sini. Kalau kalian masih mau membaca, kalian mau membaca kembali. Kemudian di sini ada panduan PBL jurusan kita, dan di sini juga ada panduan PBL di prodi animasi. Kemudian luarannya di sini kalian bisa lihat. Di sini ada panduan HKI. Nanti ini di ending sih kalian akan kerjakan. Saya udah siapkan saja. Kemudian ini ada folder-folder setiap produk, setiap project. Kemudian ini tadi ada formulir untuk mengisi web pamerin, kemudian ini adalah format laporan kita. Jadi kan udah pernah bikin laporan juga sih ya, ini udah tahu formatnya lah. Semua udah pernah mengerjakan, tidak jauh beda dengan format laporan di semester lalu. Kemudian logbook. Nah, jadi logbook ini kan harus isi weekly ya, kan harus isi setiap minimal seminggu sekali. Jadi kan isi apa yang kalian lakukan ya setiap minggunya. Nah, ini kalian isi dalam logbooknya tersebut. Jadi jangan ditunda-tunda pengisian logbooknya. Oke. Nah, kemudian ini tadi ada rubrik nilainya kalau kalian mau melihat gitu ya. Komponen-komponen nilainya apa saja. Dan ini adalah jadwal. Di sini ada jadwal perkuliahan kita. Jadi untuk memastikan mata kuliah saya ada di mana, hari apa, itu kalian bisa lihat di jadwal. Seperti itu. Oke.
Ya, itu saja paparan saya di awal ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand atau boleh langsung nyalakan mikrofonnya karena ini kita ada 4 page, saya nggak bisa lihat semuanya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya boleh disampaikan. Gimana? Cukup mengerti dengan yang saya sampaikan? Ada kendala kira-kira? Sepertinya belum. Belum ada ya. Oke. Oh, belum tak. Ya, oke, belum ada. Oke, yang dari semester 3 mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pelaksanaan PBL. Oke, kalau tidak ada saya yang nanya ya. Saya mau memastikan kalian memahaminya atau tidak. Oke. Untuk saya coba panggil salah satu mahasiswa, nanti boleh nyalakan kameranya dan boleh nyalakan mikrofonnya. Untuk siapa ini namanya? Muhammad Said Afif. Muhammad Said Afif hadir? Hadir, Bu. Oke. Ya, Muhammad Said Afif, kamu masuk di kelompok apa tadi ya? Judul proyek PBL-nya? Proyeknya konsep art tadi ya. Konsep art. Tapi ya. Ya. IP konsep art ya kan? Nah, kamu masuk dalam tim judul apa ya? Tadi kan ada 3 judul utama tuh yang saya sampaikan. Kamu masuk dalam judul apa? Judul itu tim 1001 tadi kalau nggak salah. 1001 ya, oke. Kemarin kamu yang mengerjakan 1001 juga nggak? Enggak, Bu. Oh, kemarin ngerjakan apa? Kemarin itu masuk yang animasi waktu itu. Animasi 2D ya? Iya. Oke, Muhammad Said. Ya, kamu masuk dalam 1001 ya. Oke, terima kasih. Berarti kamu menyimak. Ada pertanyaan? Said? Enggak, Bu. Sekarang masih belum. Oke, masih belum ya. Oke, lanjut ini dari Ferdiansyah Budianto. Berarti ini masih PBL online ya, Bu? Iya, jadi kita ada alokasi ke lab secara luring dan ada yang online secara daring ya. Jadi yang offline itu yang ke lab itu yang sesuai dengan jadwal kuliah. Oke, nanti saya tunjukkan jadwal kuliah biar kita lihat kondisinya seperti apa. Kemudian di luar itu artinya kan akan ada sesi-sesi pertemuan secara daring dengan dosen tim teaching maupun dengan manpronya seperti itu. Cukup, Ferdi? Jadi kalau ditanya apakah online, iya masih online, tapi nggak sepenuhnya online. Ada sesi offline-nya juga. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Nusandro Agus Dame Siregar. Bu, yang belum vaksin apakah bisa menggunakan lab, Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kemarin tuh ada arahan bahwa yang pakai lab itu yang sudah vaksin. Oh, no. Kita akan meminimalisir penggunaan lab yang tidak pakai vaksin itu adalah 10% pengguna labnya yang belum vaksin. Jadi nanti Nuranso itu kamu harus inilah segera vaksin aja. Kamu kenapa belum vaksin? Nusandro kenapa belum vaksin? Belum dapat, Bu, tepatnya, Bu. Kamu di Batam? Iya, Bu. Waduh, banyak loh itu yang memberikan vaksin. Kamu segera kejar lah ya. Kalau ada informasi segera dimanfaatkan ya. Yang jelas kita di lab memang akan mengalokasikan hanya 10% pengguna lab itu yang belum vaksin. Gitu. Agi, permisi Bu, saya tidak. Tadi ada kelompok IP Storyboard yang petualangan Steve bersama anak pagi, padahal saya sudah pindah malam, Bu. Oh iya.
Oh, Agi, kamu masih di pagi ya tertulisnya. Oh ya, berarti kamu masuk di kelompoknya Airo berarti ya, Agi ya. Kalau memang kamu udah pindah. Kamu udah pindah sejak kapan, Agi? Ya, kalau kamu dari semester lalu memang udah di kelas malam, maka semester ini kamu di kelompoknya Airo berarti ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang semester 5 sudah mulai diskusi dengan pembimbingnya? Sudah, Bu. Oke. Saya tunjukkan dulu jadwal ya, biar kalian bisa melihat seperti apa jadwal. Oke, dan ini. Oke, saya share screen dulu. Ini jadwal kelas malam. Kita mulai dari kelas pagi dulu ya. Oke. Nah, kelihatan Excel-nya, Excel jadwal? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalian kita tuh ada di prodi animasi. Nah, misalnya ini angkatan kalian kan bukan semester 1 ya, jadi kita jangan lihat kolom semester 1, semester 3 misalnya ya. Jadi nah, ini mata kuliah konsep seni, mata kuliah yang mendukung PBL itu tetap terjadwalkan, tapi yang teorinya saja dan itu secara online. Jadi inilah kesempatan nanti berbelanja materi, berbelanja literasi, berliterasi ke mata kuliah konsep seni. Di sinilah sesi-sesinya. Begitu juga dengan desain karakter, inilah sesi-sesi kalian untuk mempelajarinya gitu ya. Dan jangan lupa kalian wajib buka learning, karena di learning itu pasti ada materi dan pasti ada bahan-bahan praktikum yang wajib kalian ikuti gitu ya. Jadi mungkin di desain karakter itu untuk mencapai membuat konsep art itu kan harus bisa berlatih membuat desain karakter. Nah, itu semuanya ada di learning-nya gitu ya, dan dipandu melalui sesi online tersebut gitu. Oke. Nah, untuk yang semester 3 ini juga ada sesi mata kuliah penyuntingan suara tapi masih online yang teorinya ya. Begitu juga ada konvensional, adalah ada mata kuliah mekanika gerak digital, ada juga pemodelan 3D dasar. Ini semuanya sesi-sesi online gitu ya. Kalau penyuntingan suara ini memang masih dialokasikan online, nanti kita akan lihat dengan koordinator mata kuliah apakah bisa ada alokasi untuk bisa luring. Dan ini juga pemodelan tanah liatnya, ini masih bisa online, tapi ini ada sesinya. Jadi ini adalah sesi kalian untuk perkuliahan yang konvensional, yang bukan PBL. Nah, inilah sesi kalian melakukan PBL tadi di hari Kamis. Nah, di hari Kamis inilah kalian melakukan kegiatan pembuatan konsep art kalian. Di sinilah prosesnya sampai hari Kamis ini ya. Kemudian di hari Jumat setelah sholat Jumat, karena di pagi itu kan ada sesi teori mata kuliah non PBL yaitu matematika diskrit, dan ada sesi visitasi untuk komunikasi bahasa Inggris untuk PBL kalian. Ya, itu yang untuk semester 3. Nah, jadi kelas A, kelas B kalian bisa cek sendiri jadwalnya ya. Kemudian yang semester 5, nah sama ya, hari Senin itu ada, saat ini nih kan ada sesi proyek internal dengan Bu Lioni, ya ada animasi 3D lanjut saya juga dengan Mbak Mei ya, tapi kalau kayaknya hari ini nggak akan terkejar itu karena sudah hari ini udah terlanjur ada proses PBL. Kemudian ada efek visual ya, ada digital compositing, ada manajemen produksi animasi, semua adalah mata kuliah yang mendukung PBL, dan ini akan ada sesi visitasi dosennya gitu ya untuk melihat progres. Nah, proses pengerjaannya ada di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Rabu, Kamis, Jumat ini harus ada tercatat di logbook kalian. Apa kegiatan kalian dalam pengerjaan proyek di hari Rabu? Apa yang kalian lakukan di hari Kamis dan apa yang kalian lakukan di hari Jumat. Nah, ini diharapkan ini semua cukup ya untuk melakukan menyelesaikan proyek kalian. Nah, ruangannya mana, Bu? Ya, kita lihat di sini secara detail ya. PBLAN. Tadi yang semester 3
Kan dapat jadwalnya di hari ini ya, Kamis. Nah, hari Kamis itu kalian dapat alokasi hari di 608 sama 606 ya. Kelompok 1 di 608, kelompok 2-nya, kelompok 4 dan 5 itu di 606. Nah, yang 005 PBL yang semester 5, nah itu ada di sini ya. Di hari tadi kan Rabu, Kamis, Jumat ya, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, inilah sesi kalian. Jadi yang hari Rabu misalnya ya, yang PBL 501 judulnya tadi VR ya, aset VR itu kalian hari Rabu masih online ya. Nah, hari Kamis kalian bisa ke lab ke 606 satu hari full. Lalu hari Jumat kalian kembali online. Tuh. Itu juga yang 502. Hari Rabu kalian udah bisa ke lab ke 606, tapi hari Kamis dan Jumatnya kalian online. Nah, begitu juga untuk kelompok yang lain, kan bisa lihat alokasi kalian itu kapan. Oke. Nah, nanti ketika kalian ternyata merasa ada kebutuhan tambahan, ya kebutuhan lab tambahan, silakan kalian bisa request misalnya yang di hari Kamis ini ya 502, ini Kamis kan online nih. Nah, ternyata kalian butuh lab di sini. Nah, kalian bisa melakukan peminjaman lab ya dengan berkonsultasi kepada Manpro. Dan kalau memang proyek kalian memang wajib nge-lab terus dan Manpro melihat ada kebutuhan yang sangat urgent di sana, nanti kita akan coba alokasikan lab-nya di sini gitu ya. Tapi tentu setelah mendapat persetujuan dari jurusan. Tapi nggak apa-apa kan bisa mengajukan saja. Nah gitu. Nah, yang putih-putih ini adalah sesi kalian bertemu secara online teori ke mata kuliah gitu. Jadi ini nggak agak sulit kalau kalian mengerjakan proyek di sini. Ya, jadi kemungkinan besar ini di hari-hari ini adalah kalian belajar berliterasi untuk mata kuliah baik yang konvensional maupun non konvensional. Seperti itu. Nah, gimana? Makin dapat gambarannya? Oke, ada pertanyaan lagi. Permisi Bu, saya tadi ada dalam kelompok IP Storyboard yang petualangan Steve bersama anak pagi. Padahal saya sudah pindah malam, Bu. Tadi Agi udah ya. Yang kedua, saya semester lalu kelompok petualangan Steve, Bu. Oke. Oh, kamu petualangan Steve tapi kelas malam ya? Ya nanti ini kita pastikan lagi ke Pak Happy ya. Kamu masuk kelompok yang mana gitu ya? Karena data yang saya dapatkan seperti itu gitu ya. Nanti kita cek lagi. Oh, kamu baru pindah semester 3 ini. Ya, jadi untuk mempermudah sih. Jadi kalau yang semester 3 ini untuk mempermudah supaya koordinasi dengan mata kuliah. Karena kan kalian yang di PBL kan hanya 3 mata kuliah. Mata kuliah yang lain itu kan masih konvensional. Gitu ya. Jadi kalau bisa kelompoknya anak pagi, anak malam, anak malam. Beda kalau yang semester 5 masih bisa campur-campur karena semester 5 itu hanya satu yang konvensional, 4-nya adalah PBL gitu ya. Makanya semester 3 kalau bisa kelompok paginya ada di anak pagi, ya anak pagi ya di kelompok sesama anak pagi, anak malam di kelompok judul yang kelas malam, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau memang Agi adalah kelas karyawan sekarang, maka kamu akan pindah judul gitu ya. Nanti boleh disampaikan ke Pak Happy juga. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah. Kalau enggak ada pertanyaan, maka saya mau memastikan kalian semua udah mengisi daftar hadir ya. Jadi nanti yang belum mengisi daftar hadir, kita akan lihat peluang untuk kick off PBL di nanti malam apakah bisa atau enggak. Kalau misalnya nanti enggak bisa, maka saya akan deliver video rekaman ini saja. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, kita akan presentasi lagi di malam hari nanti gitu. Oke, seperti itu aja dan kita akan mengakhiri sesi kick off PBL kita pada hari ini. Boleh menyalakan kameranya. Silahkan semuanya menyalakan kameranya, Nak. Ya. Ini kan semester baru kan harus semangat dong, gitu. Kalau misalkan nggak semangat nanti gimana nih selama 14 minggu ke depan kita bakal online aja loh. Gitu. Ya.
Oke. Ya, ini belum nyala semua nih. Saya sebut namanya ya. Gina, Aurel, Carolinda. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3 untuk page 1. Oke, untuk page 2. 3. Dan yang terakhir page 4. Oke. Oh ya, di sini juga sudah hadir ini ya para dosen ya. Saya baru bisa melihatnya ketika next page. Ya, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu pengajar dan Manpro. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sepertinya kita cukupkan presentasi pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh sampaikan ke manajer project kalian, karena kita sudah melakukan kick off pada hari ini, atau boleh ditanyakan juga ke saya, seperti itu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Dan selamat pagi, sehat selalu. Pagi, Bu. Pagi, semangat semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Terima Pagi, kasih. Bu, Pak. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu.